Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Kita membahas kembali di Liga Inggris. Pertandingan di minggu dini hari, ini yang dinantikan oleh banyak orang. Ya. Big match di pekan ke-26. The Citizens atau Manchester City akan menjamu Tottenham Hotspur di Stadion Etihad. Ini menjadi misi balas dendam bagi pasukan Pep Guardiola. Karena mereka bisa mendapatkan kekalahan pertama pada musim ini itu terjadi pada 15 Agustus tahun yang lalu ketika gawang mereka dijebol oleh Son Heung-min dan Spurs bisa mengalahkan City saat itu. Kekalahan kedua City pada musim ini mereka alami pada Oktober ya, akhir Oktober tahun yang lalu ketika menghadapi Crystal Palace, kalah dengan 2-0. Jadi dua kekalahan itu mereka tidak mampu membuat gol. 1-0 dengan Spurs, 2-0 dengan Palace. Dan dua-dua kekalahan ini dialami oleh City dari klub asal kota London. Spurs dan Palace ini kita tahu berbasis di London. Makanya ketika pertandingan nantinya akan dimainkan pada minggu dini hari, ini menjadi sebuah harga mati bagi City. Mereka harus bisa melakukan balas dendam terhadap tim asuhan Antonio Conte. Kebetulan posisi dari Spurs sendiri tidak begitu bagus. Mereka lagi limbung. Ya. 3 kali kekalahan beruntun di IPL. Ya. Kalau secara keseluruhan dari 4 pertandingan terakhir, mereka hanya 1 kali menang itu terjadi di putaran keempat Piala FA ketika mengalahkan Brighton. Tapi kalau bicara di IPL, mereka kalah dari Chelsea 2-0, kemudian kalah juga di kandang dari Soton 2-3, dan terakhir kalah juga di kandang dari Wolves dengan 0-2. Memang sangat disayangkan bahwa dalam 3 pertandingan terakhir di IPL, Spurs itu kehilangan 6 poin ketika mereka menjadi tuan rumah. Mestinya kalau mereka bisa mendapatkan 6 poin, mereka punya kesempatan besar untuk bersaing masuk di 4 besar zona Champions. Memang mereka baru melakoni 22 laga, tetapi mereka sudah mendapatkan 8 kekalahan. Ini momen yang bagus bagi City ketika menjamu Spurs di saat Spurs kurang begitu bagus, ya. Dengan perolehan poin yang begitu tinggi yang saat ini dimiliki oleh City, 63 poin dari 25 pertandingan, mencetak 20 kemenangan, 3 imbang dan hanya 2 kali kalah. Ya. Kemudian mereka punya gol juga bagus sekali, ya. Memasukkan 61, hanya kemasukan 14 gol. Tertinggi ya, terendah dari hal kemasukan, dan mereka sudah menyamai posisi Liverpool dengan sama-sama 61 gol. Nah, kita bicara kembali dengan bagaimana peluang dari City untuk bisa mengalahkan Spurs dalam pertandingan pekan ke-26 ini. Saya rasa sangat besar. Ya. Kalau bisa melihat bagaimana mereka bukan saja bermain di Etihad yang menjadi modal utama bagi Manchester City, tapi bagaimana konsistensi yang diberikan oleh anak-anak Manchester City ini di bawah pelatih Pep Guardiola, ini yang menakjubkan. Setelah Oktober terakhir mereka kalah dari Palace, kesininya ya, dari awal November sampai di Februari ini, mereka sudah melakoni 15 laga di IPL. Dari 15 laga itu, City menjalankan dengan hal yang luar biasa. 14 menang, 1 imbang. Satu-satunya imbang ketika mereka berkunjung ke St. Mary menghadapi Soton, berakhir 1-1. Mereka meraih 14 kemenangan. Ini luar biasa, ya. Berarti City itu mendapatkan 43 poin dari kemungkinan 45 poin yang mereka mestinya bisa dapat. Karena mereka hanya hilang 1 poin di St. Mary melawan Soton yang saya sebut tadi. 14 laga mereka sapu bersih. Ini yang tidak dilakukan oleh banyak tim. Ya. Mereka menjadi salah satunya tim yang paling bagus. Sehingga mereka ada di atas, ya, dengan unggul 9 poin dari peringkat kedua yang diduduki oleh The Reds Liverpool. Nah, untuk bisa menjaga mereka tetap aman, nyaman di puncak klasemen, mereka harus bisa mengalahkan Tottenham Hotspur. Dan itu sangat terbuka. Walaupun mereka mungkin tidak ada Jack Grealish nggak main, Gapsu atau Gabriel Jesus yang belum bugar ya, termasuk anak muda mereka Cole Palmer yang tidak bugar, tapi kedalaman skuad kita tahu bersama. Bagaimana Pep punya materi pemain yang oke. Tetap bermain dengan mengusung 4-3-3-nya, ya. Dengan false nine-nya mereka tetap kuat. Dan mereka mampu, saya pikir.
Kalau bicara menang, mereka mampu untuk bisa mengatasi Spurs. Karena sekali lagi tim Antonio Conte ini sedang tidak baik, ya, ketika mereka harus melakoni laga yang krusial, laga yang berat di Etihad. Karena bagi Antonio Conte ini, ya, mereka sudah melakoni 9 pertandingan ketika dia masuk melawan Everton dan di Goodison Park bermain imbang, ya, 1-0. Sebenarnya bagus perjalanan dari Spurs, ya. 9 laga mereka lalui dengan baik. Ada 3 imbang dan 6 menang. Sebelum mereka kena dengan turbulensi, dengan kekalahan dari Chelsea, kemudian dari Soton, dan terakhir dari Wolves. Ini tidak pernah dialami oleh Antonio Conte sebagai pelatih. Baik semenjak dia menangani Juve, kemudian Chelsea, dan juga di Inter Milan. Artinya dalam 1 dekade terakhir, itu dia tidak pernah mendapatkan bahwa tim asuhannya itu mengalami 3 kekalahan beruntun. Baru ketika dia menangani Spurs. Mereka harus bisa melupakan itu. Mereka harus fokus ketika datang ke Etihad. Karena ini berat buat mereka. Untuk menang saya pikir sangat berat kalau melihat bagaimana mereka kalah, ya. Dibalikin sudah harus menang melawan Soton, akhirnya mereka kalah dengan 3-2. Kemudian juga mereka dipermalukan oleh Wolverhampton. Ini yang membuat Wolverhampton itu naik di posisi ke-7 klasemen sementara. Dan Spurs ada di peringkat ke-8. Hanya 36 poin dengan 8 kekalahan. Memang masih 22 pertandingan. Tetapi sangat disayangkan ini. Mereka menyia-nyiakan 2 laga di kandang dan kalah. Sedangkan mereka masih punya 3 laga lagi yang bisa menyusul, ya, untuk menjadikan mereka bermain dengan 25 pertandingan. Tapi sekarang semakin sulit. Karena untuk bisa menang di mana City memerlukan 3 poin dan kemenangan ini akan membuat City lebih enak, rasanya berat, ya. Kita lihat bagaimana Pep akan memainkan memainkan opsi dia atau taktik strategi dia untuk menghadapi Spurs. Di bawah Mister masih Ederson Moraes. Di kanan pasti ada Kyle Walker, di kiri Cancelo. Tinggal dua bek tengah, siapapun bisa dimainkan. Ruben Dias dan Aymeric Laporte bisa dimainkan lebih awal. Katakan Dias diistirahatkan, ya, paling ekstrim. Masih ada John Stones yang bisa bermain dengan Aymeric Laporte. Di tengah ada Rodri, ya, ada Bernardo Silva, dan ada KDB, Kevin De Bruyne. Ini sangat kuat, sangat tangguh, ya. Bahkan di bench mereka masih punya Ilkay Gundogan dan Fernandinho. Oke, kita lihat di depan. Siapapun bisa dimainkan. Mahrez sudah pasti di kanan. Sterling atau Foden yang akan dimainkan. Starting 11 ini sangat mengerikan. Kuat sekali kalau bisa dikatakan, ya. Sama seperti ketika mereka mengalahkan Sporting di leg pertama UCL, bermain di Jose Valade dengan 5 gol. Materi ini pasti bisa juga ditampilkan oleh Pep. Sangat kuat bermain dari sisi flank. Walker dan Cancelo, terutama Cancelo yang pasti akan banyak mendukung serangan dari City. Dan ini harus diawasi tentunya oleh anak-anak dari Spurs. Bagaimana Conte bisa memainkan pertandingan? Memang agak bermasalah di belakang, ya. Kalau bisa melihat dengan kemasukan 7 gol dalam 3 pertandingan terakhir, mereka hanya bisa memasukkan 2 gol. Walaupun di belakang itu ada Ben Davies, ada Christian Romero, dan Davinson Sanchez. Pasti ini akan tetap dipertahankan oleh Conte dengan penjaga gawang Hugo Lloris, ya. Mereka pasti akan bermain dengan 3-5-2, ya. Akan menumpuk banyak pemain di posisi gelandang. Ini perlu. Walaupun sebenarnya Conte itu bisa memainkan 3 back, ada 4 gelandang mereka, kemudian ada 2 pemain yang berada di lini serang yang akan dimainkan oleh Lucas Moura atau Son untuk mendukung Harry Kane di depan. Bisa itu dilakukan, ya, dengan 3-4-2-1. Tapi menurut saya 3-5-2 ini akan jauh lebih bagus, ya. Ini mereka harus bisa menumpuk di tengah untuk menguatkan mereka untuk menghadapi kekuatan dari City yang baik sekali dengan Rodri, kemudian Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, ya, bermain dengan perputaran rotasi yang sangat bagus, transisi permainan yang oke, membuild up serangan yang sangat bagus yang selalu diperlihatkan oleh anak-anak City, ya. Mereka bisa tampil dengan gaya atau skenario sesuai dengan apa yang menjadi keinginan di kepala Pep Guardiola, ya. Ini yang selalu akan menjadikan petaka bagi setiap tim untuk menghadapi City, termasuk menghadapi Spurs. Dan kalau dengan 5 gelandang ini akan bagus. Siapapun yang akan dimainkan oleh Conte. Højbjerg
yang ketika bermain melawan Wolves tidak dimainkan bahkan di bangku cadangan, padahal pemain ini pemain utama selalu, tidak tergantikan dalam 9 pertandingan ketika Spurs tidak kalah, Højbjerg selalu ada di sana. Tapi dengan Højbjerg tidak ada, kemarin kelihatan ada celah, ya, ada sisi yang selalu dimanfaatkan oleh Raul Jimenez dan kawan-kawan ketika menghadapi Wolves saat itu. Nah, Højbjerg harus ada lagi. Dengan Højbjerg ada di tengah, ini akan jadi sangat kuat. Mungkin bisa bertarung dengan Rodrigo Bentancur, ya, pemain yang diambil dari Juventus. Dengan Bentancur, kemudian Højbjerg di sana, bisa aja dengan Harry Winks yang bermain di sana. Ya, Doherty mungkin ada di kanan dan Sessegnon di kiri. Ini kan bagus. Ya. Namun pasti dengan 5 gelandang atau 3 belakang 2 di depan, siapa yang akan dipilih untuk bisa mendampingi Harry Kane? Apakah Son atau Moura? Saya pikir Son ya yang akan bermain. Kalau bermain dengan 5 gelandang ya yang kuat. Dan ini sangat bagus. Harry Winks, Højbjerg dan Bentancur bisa menahan kalau di tengah. Ini bagus. Tipe petarung semua ya. Ini diperlukan. Tapi kalau tetap Conte memilih dengan 3-4-2-1, saya rasa akan berat buat Spurs untuk bisa mengimbangi permainan dari Manchester City ini. Ya, pasti kalau dengan pola 3-4-2-1, Son akan bermain tentunya bersama dengan Lucas Moura. Memang kuat kalau lihat dari sisi serang untuk bisa mendukung Harry Kane. Namun pertahanan City kita tahu bersama sangat sulit. Hanya 14 kebobolan dalam 25 laga terakhir. Kuat sekali kalau bisa dilihat. Pertahanan terbaik di IPL musim ini. Tidak terbantahkan. Nah, ini sulit bagi Harry Kane. Walaupun di sana ada Lucas Moura dan Son. Sebaiknya mereka lebih menunggu. Ya. Makanya saya bilang dengan 5 gelandang jauh lebih bagus. Namun kan Conte lebih paham. Conte lebih tahu. Dia seorang pelatih. Dan dia bisa melihat ini. Kalau dia tidak ingin mendapatkan 4 kekalahan beruntun, ya bermain dengan 5 gelandang. Harus kuat untuk bisa meredam pergerakan dari Bernardo Silva. Kemudian dengan Rodri dan KDB. Kalau ini mereka bisa lakukan dengan baik, sulit bagi Mahrez di depan Sterling ataupun dengan Foden untuk bisa mendapatkan supply dari tengah. Tapi kalau bermain dengan hanya 4 gelandang, katakan di sana ada Bentancur dan Winks atau Bentancur dengan Højbjerg, hanya dibantu dengan entah dengan Emerson yang bermain Royal di kanan atau dengan Doherty atau Sessegnon di kiri, ini sulit untuk bisa mengatasi kecepatan permainan dari City. Dan bukan tidak mungkin mereka akan terbantai Spurs ya menghadapi City, karena City butuh sekali. Mereka tidak ingin menyelesaikan pertandingan tanpa 3 poin. 1 poin pun akan terasa rugi ketika mereka ditahan, karena mereka masih berhitung dengan adanya The Reds Liverpool yang bagus sekali untuk bisa mengejar mereka ya. Bukan tidak, karena Liverpool masih menyimpan 1 laga. Ini yang diantisipasi oleh Pep. Makanya 3 poin ini mereka buru untuk bisa menghantam Spurs di saat Spurs lagi kena turbulensi saat ini. Kita akan lihat nantinya berapa gol yang akan diciptakan oleh anak-anak City. Namun tetap tidak boleh anggap remeh, tidak boleh lengah lini belakang ya. Diaz, Laporte di belakang harus tetap fokus karena mereka punya tukang gedor yang sangat bagus dengan Harry Kane. Ya, bukan tidak mungkin kalau bagaimana Spurs bisa mencetak gol lebih dulu, ini akan rame. Nah, kunci bagi Spurs kan bagaimana mencetak gol lebih awal. Kalau mereka kena dengan gol lebih dulu dari City, selesai. Ya, itu kuncinya yang kita akan saksikan bersama-sama dalam big match antara City dan Spurs. Dengan persentase kemenangan menurut saya 60-40 untuk City. Sampai di sini pembicaraan saya dengan preview laga yang kita akan nantikan dan sangat seru yang akan dimainkan oleh Manchester Biru menghadapi Spurs di Etihad. Ciao.